Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, pastinya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Christian Labs. Christian Labs. Apa itu Pak Christian Labs? Nah, maka dari itu dengarkan video saya ini sampai akhir, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Istilah labs itu istilah yang sering dipakai di dunia asuransi. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya jelaskan dulu kenapa saya harus membahas Christian Labs ini. Ceritanya kemarin setelah saya membahas Kristen tanpa perjuangan, bagi Anda yang belum melihat video saya, silakan lihat video saya di sini ya, Christian Labs ya. Di sana saya menjelaskan bahwa seorang Kristen yang sungguh-sungguh itu butuh perjuangan untuk dia bisa nanti masuk surga. Bapak itu ngajarin sesuatu yang baru, orang banyak komplain yang begitu. Enggak Pak, pokoknya kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, otomatis masuk surga. Kan sudah saya jelaskan kan di video saya itu, bahwa di Filipi 2 ayat 12, sudah dijelaskan bahwa Anda harus mengerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 bilang begitu. Kerjakan keselamatanmu. Memang betul ada ayat 13 yang seakan-akan membatalkan ayat 12. Pak, ayat 13 dari Filipi 2 itu kan bunyinya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan yang menurut kerelaannya. Sudah saya jelaskan kemarin itu, bahwa yang dikerjakan Allah bukan otomatis mengerjakan keselamatan Anda. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah untuk membantu kita mengerjakan keselamatan kita. Bukan 100% pekerjaan Roh Kudus. Jadi ayat 12 berbicara mengenai tanggung jawab manusia, ayat 13 mengenai tunjangan atau kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Keduanya harus bekerja sama. Oke? Nah, setelah saya jelaskan demikian, tetap saja ada orang yang tidak mau nerima karena dia sudah terdoktrin sejak kecil gitu ya, bahwa begitu kita percaya sama Tuhan Yesus, karena mereka lihatnya dari Yohanes 3 ayat 16. Sudah saya bahas juga di video saya gitu ya, bahwa betul Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Tapi definisi percaya apa? Kan sudah saya jelaskan juga, karena percaya itu adalah sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaan yang dituntut dari Anda yang ngaku percaya. Yaitu apa? Yang melakukan atau taat terhadap hal-hal yang diminta oleh Tuhan kita untuk kita taati, atau tidak melakukan hal-hal yang sudah diminta oleh Tuhan kita untuk tidak kita lakukan. Itulah baru percaya. Kalau Anda tidak taat seperti itu, maka pada dasarnya Anda belum percaya. Maka Yohanes 3 ayat 16 tidak berlaku buat Anda. Kembali lagi ke Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu. Artinya kalau Anda sudah percaya, buktikan dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda berbuah. Iya dong, taat ya terhadap semua perintahnya, melakukan yang diminta atau tidak melakukan yang dilarang. Ya, kalau Anda konsisten melakukan itu terus, maka Anda dalam kehidupan Anda akan menghasilkan buah yang baik. Nah, Anda bisa baca di Matius 3 ayat 10. Kita lihat ya, Matius 3 ayat 10. Ayat ini berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nggak ngerti ayat ini? Ayat ini sedemikian gamblangnya bahwa ini kalau
mengumpamakan Anda kalau kehidupan Anda tidak menghasilkan buah yang baik, maka Anda ibarat sebuah pohon yang akan siap untuk ditebang, yang akan pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam hal ini adalah berbicara mengenai neraka. Masih nggak nangkep ayat yang sederhana ini? Ampun deh. Oleh karena itu, izinkan saya menggunakan tadi istilah lapse. Istilah lapse. Kenapa saya suka menggunakan istilah lapse? Begini, saya familiar dengan dunia asuransi. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika seseorang membeli asuransi, baik itu asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau asuransi perlindungan lainnya lah, mobil atau kebakaran gitu ya. Itu kan ada premi. Ada premi. Tergantung jenis polisnya, ada polis yang harus Anda bayar preminya setiap bulan. Ada polis yang karena sesuai kesepakatan Anda bayar per 3 bulan. Ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun. Oke. Saya ambil polis asuransi kesehatan deh ya, yang dalamnya bisa digabung dengan asuransi jiwa. Biar sederhana ya. Ketika Anda membeli polis kesehatan yang di dalamnya juga bisa Anda kombinasikan dengan asuransi jiwa, biasanya dalam kebanyakan produk asuransi, mungkin ada yang beda-beda ya. Selama 2 tahun pertama, Anda harus taat membayar preminya. Kalau dalam 2 tahun itu Anda gagal membayar preminya, maka asuransi Anda itu otomatis lapse. Lapse artinya apa? Sederhana sajalah. Artinya ya gugur, tidak berlaku. Jadi kalau ada apa-apa lagi, Anda sakit, masuk rumah sakit, nggak diganti. Karena Anda tidak menunaikan kewajiban Anda membayar preminya. Biasanya 2 tahun pertama seperti itu. Tapi kalau sudah lewat dari 2 tahun, Anda cukup bayar cost of insurance-nya saja. Yang mana lebih murah dari preminya. Saya nggak usah masuk lebih detail ya. Kalau Anda yang sudah pernah beli asuransi, pasti ngerti apa yang saya maksud. Atau kalau Anda sedang mau beli asuransi, sedang ditawarkan oleh agen asuransi, tanya dia, ini berapa lama Bu atau Pak dalam periode ini? Apakah 2 tahun, apakah 3 tahun saya harus bayar premi supaya tidak lapse? Setelah itu, kapan saya boleh istilahnya cuti premi? Anda cukup bayar cost of insurance-nya saja, yang jauh lebih kecil dari premi. Kenapa? Karena setelah 2 atau 3 tahun, premi yang Anda bayarkan itu tidak lagi dipotong untuk komisi para agen. Oke, maka Anda cukup untuk menjaga polis asuransi Anda tetap hidup, Anda bayar cost of insurance-nya saja. Nah, kalau cost of insurance-nya saja yang sudah jauh lebih murah dari biaya premi, Anda juga nggak bisa bayar, maka tetap lapse. Setelah 2 tahun, setelah Anda dikasih kesempatan cukup bayar cost of insurance-nya saja atau biaya asuransinya saja, tapi Anda tidak bayar juga, lapse. Padahal cost of insurance-nya jauh lebih kecil daripada premi. Oke? Nah, jadi saya mengilustrasikan supaya gampang Anda tangkap adalah begini. Betul, keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan tanpa syarat. Ya. Waktu diberikannya tanpa syarat. Yang penting Anda mau mengaku dosa Anda, menerima Tuhan sebagai juru selamat Anda, maka Anda diberikan keselamatan itu. Tetapi bukan keselamatan yang final. Oke? Keselamatan itu harus Anda jalani prosesnya. Tetapi modal awalnya gratis. Modal awalnya apa? Ilustrasi saya sederhana. Anda dikasih polis asuransi kesehatan dan polis asuransi jiwa yang sudah dibayarkan oleh Tuhan 2 tahun pertama. Ini ilustrasinya mungkin tidak 100% akurat ya, tapi ini untuk supaya Anda punya bayangan. Setelah 2 tahun, ini asumsi 2 tahun itu Anda masih Kristen bayi gitu ya. Bolehlah Anda senang-senang gitu ya. Tapi setelah Anda sudah makin lama makin banyak belajar, astaga ternyata orang Kristen masih harus berbuah, kalau nggak ditebang sama kapak. Nah, mulai Anda harus sungguh-sungguh
menjadi Kristen yang makin lama makin dewasa dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan Anda. Nah, ketika Anda mau menghasilkan buah, nah mulai Anda dibuat dewasa, bertanggung jawab dalam kehidupan Anda. Ya, berbuahlah, ya, menghasilkan buah yang baik sebagai bukti Anda orang percaya. Nah, itu harus Anda lakukan terus sampai Anda mati. Lah kalau Anda 2 tahun fine-fine saja, tahun ketiga kalau di asuransi Anda masih bisa bayar cost of insurance yang murah, tapi mulai tahun keempat, kelima Anda tidak bayar lagi ya karena sesuatu dan lain hal, mati asuransinya. Sama dengan keselamatan Anda. Anda cukup tahan 3 tahun. Setelah itu tahun keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai Anda mati, Anda tidak mau taat. Bahkan Anda lebih jahat dari sebelum Anda jadi orang Kristen. Ya bye-bye lah. Ya kan? Kan sering tuh ada ayatnya, aku senantiasa taat. Ya kan? Bahkan ada yang bilang, aku memenangkan pertandingan. Biasa di batu nisan. Benar nggak Anda memenangkan pertandingan? Sampai akhirnya. Yang penting adalah sampai akhirnya. Jangan 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama atau 4 tahun pertama. Sampai akhirnya. Jangan sampai asuransi Anda lapse. Jangan sampai Anda ternyata tidak mengerjakan keselamatan Anda. Hidup Anda tidak berbuah. Bahkan bikin jahat terus, ya Anda ditebang sama kapak yang sudah tersedia dan dibuang ke dalam api. Oke? Masih kurang jelas? Capek deh. Semoga ilustrasi yang sederhana ini bisa mencerahkan dan mencerdaskan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.